Lanjutkan kembali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bih bi'ulumihi fid dharain amin. Hukiya anna Shibli rahimahullah khadama 400 ustadzin. Diceritakan bahwasanya Asy-Shibli, semoga Allah merahmatinya, telah berguru kepada 400 syekh, 400 guru, 400 ustaz. Waqala, dan beliau berkata, qara'tu 4,000 hadisin. Saya telah membaca 4.000 hadis. Tsumma ikhtartu minha haditsan wahidan amiltu bih. Kemudian saya memilih dari 4.000 hadis tersebut satu hadis yang saya pilih dan saya amalkan. Wa khallaitu ma siwa, aku ketepikan hadis-hadis yang lain. Li'anni ta'amaltu fawajadtu khalasi wa najati fihi. Karena saya udah pikirin dan ternyata saya mendapatkan keselamatan saya, keberuntungan saya adanya pada satu hadis tersebut. Wa kana ilmul awwalina wal akhirin kulluh mundarijan fi. Dan sungguhnya ilmunya orang awal, ilmunya ulama terdahulu dan ilmunya ulama-ulama belakangan semuanya juga masuk di dalam makna hadis tersebut. Faktafaitu bih, maka aku merasa cukup dengan satu hadis itu. Apa hadis itu? Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabihi. Hadisnya adalah bahwasanya Nabi Muhammad alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabatnya, i'mal li dunyaka bi qadri maqamik fiha. Berbuatlah kamu di dunia seukuran masa tinggalmu di dunia. Seukuran masa tinggalmu di dunia. Wa'mal li akhiratik bi qadri baqaik fiha. Berbuatlah untuk akhiratmu seukuran kekalmu di akhirat. Wa'mal lillah bi qadri hajatik ilaih. Berbuatlah untuk Allah seukuran perlumu, hajatmu, butuhmu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal linnar. Berbuatlah buat neraka. Maksiat kamu enggak apa-apa. Seberapa banyak? Bi qadri sabrik 'alaiha, seukuran kemampuan kamu berada di dalamnya. Kamu sabarnya berapa lama kira-kira di neraka? 1 jam, 2 jam. Nah, kamu pilih-pilih tuh. Maksiatnya kira-kira apaan yang cocok? Kalau kamu ngerasa kamu gak sabar, kamu gak bisa tahan di neraka meskipun sebentar, ya udah deh kalau gitu. Tinggalin dosa sebab kamu gak akan tahan terhadap azabnya. Berbuatlah untuk duniamu seukuran kamu tinggal di dalamnya. Kita gak tahu besok masih hidup apa enggak juga kita gak tahu. Seminggu depan kita masih hidup apa enggak kita gak tahu. Ya udah, gak usah terlalu ngoyong-ngoyong amat nyari dunia. Ya udah, nggak usah terlalu berlebihan banget nyari dunia. Toh juga memang bentaran aja kok, gitu. Tapi kalau buat akhirat, tuh kamu bakalan kekal di dalamnya. Orang tuh kalau mau bepergian, bikin bekalnya seukuran panjang perjalanan, betul nggak? Mau pergi sehari nih, saya liatin nggak ada yang bawa koper nyeret-nyeret gede banget kayak orang mau haji. Nggak ada, saya liatin semuanya pada yang bawa ransel, bawa tas. Seukuran dengan kita tinggal di sini berapa lama? Oh, semalam. Ya udah semalam 1 bar. Sehingga sekalian, kalau kita perginya seminggu, lain lagi. Kalau kita perginya 2 minggu, lain lagi. Kalau kita mau pindah, lain lagi. Sehingga sekalian saya muliakan. Nah sekarang nih masalahnya, kita mau pergi ke akhirat nggak pakai pernah pindah lagi. Nggak pernah kan ada ceritanya, dia sih dulunya mati, terus balik lagi nggak betah. Nggak pernah. Nah karena pulang ke negeri akhirat itu adalah kekal, maka nyari bekalnya juga mesti banyakan. Wa'mal li akhiratik bi qadri baqaik fiha. Berbuatlah buat akhiratmu seukuran kekekalanmu di dalamnya. Berbuat buat Allah seukuran hajat kamu kepadanya. Kita nih selalu berhajat sama Allah, teman-teman sekalian.
Kita sakit nggak ada yang bisa nyembuhin kecuali Allah. Kita sulit nggak ada yang bisa gampangin kecuali Allah. Kan begitu ya? Kita bahkan bernafas dengan hembusan nafas darinya. Kita bahkan bergerak dengan anggota tubuh yang diberikan olehnya. Kalau nih pagi hari tadi nih Allah nggak bikin kaki kita gerak, kita nggak ada yang bisa gerak loh. Kan begitu? Kalau tadi pagi Allah bikin matanya nggak bisa lihat, nggak ada yang bisa lihat teman-teman saya sekalian. Maka betapa sangat perlunya kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu betapa kita sangat perlu sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka berbuatlah buat Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak, karena perlunya banyak. Perlu banyak-banyak, berbuatnya banyak. Idza amilta bihadzal hadis, ayyuhal walad, wahai anakku, apabila kamu amilta bihadzal hadis, kamu kerjakan hadis satu itu, la hajata lak ilal ilmil katsir, kamu enggak perlu kok belajar ilmu banyak-banyak. Dah itu aja amalin, beres hidup kamu. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra. Sekarang dengerin lagi nih kata beliau. Ada cerita yang lain lagi. Imam Ghazali bilang nih sama muridnya nih. Apa itu? Wa yahanna Hatim al-Asam. Diriwayatkan bahwasanya Hatim al-Asam kana min ashabi Syakik al-Balkhi. Hatim al-Asam adalah berguru kepada Syakik al-Balkhi rahmatullahi taala alaihima. Semoga Allah merahmati keduanya. Fasalahu yawman wa qala. Satu hari Syekh Al-Balkhi bertanya kepadanya, "Sahabtani mundu 30 sana." Kamu udah berguru sama saya nih 30 tahun. Mahasiluk fiha. Apa nih yang udah kamu hasilkan, wahai Hatim? Gala, katanya Hatim Al-Asam yang udah ngaji mondok pesantren 30 tahun. Gurunya siapa tadi namanya? Syakik Al-Balkhi. Dia bilang, apa yang udah kamu dapat nih Hatim? Kamu udah ngaji di sini, udah berguru di sini selama 30 tahun. Gal. Beliau mengatakan, hasaltu 8 fawaid minal ilm. Saya dapat 8 poin ilmu. 30 tahun dapatnya 8 poin ilmu. Teman-teman sekalian, saya ada lihat tuh yang pada rajin-rajin nyatetnya dari kemarin sampai hari ini dapat lebih daripada 8 poin. Kan gitu, yang rajin nyatet. Yang kagak rajin nyatetnya udah kelihatan dikit doang. Syakik Al-Balkhi. Hatim Al-Asam. Itu kan. Apa katanya? Dia dapat cuma 8 poin ilmu. Katanya Syakik bertanya, "Mahi, apa itu 8 ilmu tadi?" Qala Hatim, berkata Hatim, "Al-faidatul ula." Poin pertama. Faidah pertama. Inni nadartu ilal khalq. Saya liatin semua orang. Fara'aitu likulli minhum mahbuban. Saya lihat semua orang tuh pada punya kawan, pada punya mahbub, pada punya kesayangan. Saya liatin semua orang pada punya kesayangan. Wa ma'syukan, sesuatu hal yang sangat diinginkan. Yuhibbuhu wa ya'syakuh, dia sayangi, dia cintai, dia sukai. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibu ila maradil maut. Di antara kekasih, di antara kawan, di antara kesayangan itu ada yang menemaninya sampai waktunya sakit. Wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabr. Sebagiannya lagi menemaninya sampai ke pinggir kuburan. Apa sih itu teman-teman sekalian? Kata ulama yang lain gini nih. Kita nih dalam hidup nih punya 3 hal. Punya 3 kawan. Satu kawan nemenin kita sampai sakit. Kalau udah sakit dia udah gak bisa nemenin lagi. Apa itu? Harta. Jadi sekalian, begitu orang udah sakit parah, harta seberapapun banyaknya gak ada manfaatnya. Betul enggak? Walaupun punya duit miliaran, gak ada sesiapapun yang bisa menghalangkan satu gigi yang mau rontok. Nggak ada. Begitu mau sakit teman-teman sekalian, punya duit berapapun nggak ada yang bisa ngalangin. Jadi ada kawan yang menemani sampai sakitnya kematian. Ada kawan nemenin sampai ke pinggir kuburan, sampai ke sudut kuburan. Siapa itu? Keluarga. Keluarga tuh sesayang apapun mereka dan sesayang apapun kita sama mereka juga,
Nggak ada yang sampai menemani dalam kuburan. Betul apa enggak? Saya kalau suami saya meninggal dunia, saya mau dalam kubur juga deh nemenin dia. Ada? Nggak ada. Ini perempuan, apalagi laki-laki. Udah nggak usah percaya deh. Sehidup semati itu nggak ada ceritanya. Sehidup sesurga, baru benar, ya kan? Sehidup semati, hidup bareng-bareng, mati mah sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi yang namanya keluarga cuma nemenin sampai ke pinggir kuburan. Begitu udah kita masuk dalam kubur, dah semuanya. Nggak ada yang ikut sama kita nemenin di dalam kubur tersebut. Nah, yang ketiga nih, wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabr. Sebagian dari kawan tersebut menemani sampai ke pinggir kuburan. Tsumma yarji'u kullu wa yatruku faridan wahida. Habis itu semuanya pada balik. Harta udah yang balik, bahkan dibagikan kepada ahli waris. Wa yatruku faridan wahida, meninggalkan dia sendirian, kesepian. Wala yadkhul ma'ahu fi qabri minhum ahad. Enggak ada sesiapapun, enggak ada apapun yang menemaninya masuk dalam kubur. Fatafakkartu wa qult, saya mikir, kemudian saya bilang, afdal mahbubil mar'i ma yadkhul ma'ahu fi qabrihi wa yu'anisuhu fi. Sebaik-baik teman seseorang itu seharusnya yang bisa masuk ke dalam kuburan dan bikin enak dalam kuburan. Nemenin dimanapun, termasuk saya kepengen punya temen nih, katanya dia nih, katanya Hatim Al-Asam, saya pengen punya temen tuh yang bisa nemenin saya dalam kubur dan dia bikin enak saya dalam kuburan. Ini deh, apa itu? Litakuna sirajan fi qabri, sehingga dia bisa menerangi kubur saya. Wa tu'anisni fi, tadi fama wajadtu ila al-a'mali salihah. Saya pengen nyari teman yang bisa nemenin sampai masuk ke dalam kuburan dan bikin seneng saya dalam kuburan. Fama wajadtu ila al-a'mali salihah, saya tidak mendapati apapun kecuali amal soleh. Fa akhadtuha mahbuban li. Saya ambil tuh amal soleh, saya jadikan sebagai kawan saya. Sebagai kawan saya. Kamu kok gak berteman? Udah berteman? Sama siapa? Sama Quran. Yang lain-lain lagi pada ngobrol, pada begini, pada begitu, dia baca Quran. Kamu kok ngapain itu? Duit kamu pakai jalan-jalan sama teman-teman? Oh enggak. Ngapain duitnya, pakai apa? Pakai buat sedekah, pakai buat ada orang mau belajar tapi nggak punya biayanya, pakai buat bantuin orang, pakai buat ngasih orang lagi sakit, lagi orang lagi butuh, kasih duit. Kenapa? Biar jadi amal soleh. Dia jadikan amal soleh sebagai kawan, dan pastinya watu anis nifi watatrukoni farida, sehingga amal soleh tersebut itu dapat menjadi sirajan, dapat menjadi penerang dalam kubur saya, dan juga akan menyenangkan saya serta tidak akan pernah membiarkan saya sendirian. Teman-teman saya sekalian, enggak usah amal soleh yang gede-gede. Kata Nabi Muhammad, siapa yang hafal surat Tabarakal Muluk 30 ayat doang, 30 ayat doang, mesti hafal semua nih kita nih teman-teman saya sekalian. Jangan berani mati dah sebelum hafal surat Tabarak. Teman-teman saya sekalian, kata Nabi Muhammad, siapa yang hafal surat Tabarak 30 ayat itu, kemudian dia membacanya setiap mau tidur. Kenapa mesti hafal? Karena kalau hafal tuh bacanya enak. Udah ngantuk-ngantuk di atas tempat tidur gitu kan, hafal, ya tinggal baca aja. Walaupun kadang-kadang ayatnya udah kesini ngelantur, baca lagi, ulang lagi dari awal. Karena ngantuk kan ya, tadi udah sampai ayat berapa tuh ketiduran, balik lagi dari awal. Teman-teman saya sekalian, tapi kan kalau hafal tuh enak gitu bacanya. Kalau nggak hafal, udah ngantuk-ngantuk, ya ampun belum baca tabaroknya, aduh, ya udah deh, malam ini aja nggak usah, besok malamnya lagi, oh iya malam ini juga, ya udah nggak usah. 5 hari kemudian lupa sama urusan tabarok. Banyak kejadian kayak begitu sama kita. Kata Nabi Muhammad, siapa yang hafal surat Tabarok dan dia membacanya setiap malam, maka surat Tabarok tersebut akan menjadi seseorang yang apabila datang malaikat untuk mengadab dia dalam kuburan, orang ini tadi ini akan menjadi penghalangnya. Dia bilang, keluarkan aku dari hatinya atau selamatkan dia dari azab kuburnya. Dia gak bisa dikeluarin dari hatinya, emang udah hafal. Dia bilang, maka Allah kemudian bilang, maka bebaskan dia dari azab kubur dengan berkah surat Tabarakal Muluk yang dia hafal dalam hatinya.
Nah, ini baru surat Tabarakal Mulk, belum yang lain-lain. Makanya semua amal soleh tuh jadi penerang dalam kuburan. Karenanya Sayyidina Rabi' al-Adawi ya, sampai bikin galian kubur di belakang rumahnya, dia baca Quran di situ. Dapat berapa banyak? Dapat 1000 hataman Quran. Udah 1000 dia tenang dah. Kalau ditanyain sama orang, lagi ngapain sih Robi'ah? Lagi nerangin kuburan. Lagi bangun kuburan katanya. Masya Allah, Masya Allah. Hamba-hamba yang ngerti nih ya, hamba-hamba yang ngerti. Kita, ya Allah, khair mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah bikin kita ngerti sama berbagai macam urusan. Biar ngerjain sesuatu seenggaknya stabil lah teman-teman saya sekalian. Jangan dunia aja gitu yang dipikirin. Tapi kita juga mesti yang seenggaknya gitu, seenggaknya setengah kita pikirin dunia, setengah kita pikirin akhirat. Insya Allah. Wal faidatu tsaniyah, faidah yang keduanya. Poin yang kedua. Inni ra'aitul khalqa yaktaduna ahwahum wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Saya liatin setiap orang nih pada ngikutin hawa nafsunya. Mereka ikutin apa aja yang jadi kepengenan hawa nafsunya. Hari ini mau makan ini, dibeli. Hari ini pengen punya ini, dibeli. Hari ini pengen pergi ke sini, diikutin. Hari ini pengen begini, wah diikutin aja. Serius sekalian saya mulia, diikutin apapun yang jadi keinginan hawa nafsunya dan mereka bersegera melaksanakan yang menjadi keinginan hawa nafsunya tersebut. Fatamaltu fi qoulihi ta'ala, saya kemudian mikirin firman Allah Subhanahu wa taala, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang yang takut kepada keagungan Allah, sungkan hormat kepada keagungan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Saya liatin orang semua ngikutin hawa nafsu, tapi Allah bilang orang kalau takut sama Allah dia nggak bakalan ngikutin hawa nafsunya. Allah bilang kamu seharusnya jadi orang yang takut sama Allah, kemudian kamu tinggalin, jangan ikutin keinginan hawa nafsumu tersebut. Fa innal jannata hiyal ma'wa, aku janjikan surga sebagai tempat kembalimu. Oh ya udah, fatayaqantu annal Qur'an haq shadiq. Saya tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah yang benar. Fabadartu ila khilafi nafsi, maka saya pun bersegera untuk tidak mengikuti hawa nafsu saya. Wa tashammartu limujahadatiha, saya bersegera untuk memerangi hawa nafsu saya. Wa ma matta'tuha bihawaha, saya tidak bersenang-senang mengikuti hawa nafsu. Hatta tabat li ta'atillahi ta'ala, sampai saya pun berhasil mendapatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu saya tunduk pada taat kepada Allah. Teman-teman saya sekalian, hawa nafsu nih kalau kita didik terus, lama-lama bisa nurut kok. Lama-lama bisa ikut. Dari mulai asalnya yang berat mau hadir majelis, lama-lama tuh udah kita didik terus, oh, enak juga sih emang, tenang juga sih emang, gitu. Baca Quran nih berat, tapi kalau kita terus tiap hari baca Quran, lama-lama enak nih baca Quran nih, enak. Begitu kan ya? Tahajud misalnya berat pertama ya, tapi kalau kita didik terus aja, nah, lama-lama nikmat teman-teman sekalian. Sampai para kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam sifat mereka, lima lahum syahwa illa lidzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang enggak punya keinginan kecuali zikrullah. Syahwatnya, nafsunya adalah zikrullah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya jadinya ibadah-ibadah yang enggak masuk di akal. Rabi' al-Adawiyah tiap malam punya 1000 rakaat, hatamin Quran 1000 di 1000 Quran, 1000 kali kehataman Quran di kuburnya sendiri. Itu kan ibadah-ibadah yang enggak masuk di akal, teman-teman saya sekalian. Bisa masuk buat mereka, pasti bisa kerjain. Kenapa? Hawa nafsunya ngajakinnya memang buat taat. Hawa nafsunya ngajakinnya buat taat. Makanya ibadah tuh pada akhirnya adalah sebuah hadiah karunia nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tercinta. Tapi sebelum itu, sebelum kamu merasakan nikmatnya ibadah, Allah mau lihat kesungguh-sungguhanmu dalam berusaha untuk bikin hawa nafsumu mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Yang diperlukan adalah berjuang untuk itu. Dia bilang faidah yang kedua, yang pertama tadi nih, setiap orang punya kawan. Saya pengen juga punya kawan, tapi nemenin saya dalam kuburan. Maka kawan yang saya pilih adalah amal soleh. Amal soleh. Dia bilang yang keduanya nih, saya lihat orang semuanya pada ngikutin hawa nafsunya nih. Saya liatin, saya dengerin, kata Allah malahan jangan ikutin hawa nafsu. Ya udah deh, saya percaya sama Allah aja. Saya pun kemudian gak ngikutin hawa nafsu saya. Ternyata habis saya didik, saya gak ikutin hawa nafsu saya. Hawa nafsu saya yang ikutan sama saya. Saya lihat semua orang makmum sama hawa nafsunya. Hawa nafsunya bilang walabolin, dianya bilang amin. Kan gitu. Rata-rata orang kan kayak begitu nih. Hawa nafsunya ngajakin apa, dianya ikutan aja. Dia bilang saya kemudian pikir kata Allah jangan ikutan hawa nafsu. Oh, kalau gitu gantian dah. Saya yang jadi imam, hawa nafsu jadi makmum. Kan gitu tuh. Dia paksain hawa nafsunya untuk bilang amin tiap kali dia bilang walabolin. Lama-lama akhirnya hawa nafsunya ikut sama dia. Ikut. Artinya bahwa hawa nafsunya tunduk terhadap apapun saja yang dia mauin. Ayo kita puasa. Ayo. Kita zikir. Ayo kita baca Quran. Ayo. Ini kalau yang belum terdidik kayak kita nih, ayo baca Quran. Tar aja deh. Ayo bangun malam. Aduh, 5 menit lagi, 10 menit. Ntar aja gampang. Gitu. Masih ada besok. Ya Allah. Al-faidatu tsalitsah. Faidah yang ketiga, poin ilmu yang ketiga. Inni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jami' hutamid dunya thumma yumsiku qabidan yadah. Saya lihat semua orang pada berusaha untuk mengumpulkan harta dunia, kemudian dipegangin tuh dunianya. Enggak mau dikeluarin, pelit bener sama dunianya. Fatahammaltu fi qaulihi ta'ala, aku kemudian baca firman Allah Subhanahu wa taala, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang kalian punya di sisimu itu bakalan habis, bakalan hilang, bakalan sirna. Sementara apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal. Fabadaltu mahsudi minad dunya liwajhillah. Maka saya serahkan apa yang sudah saya punya dari dunia liwajhillah, untuk jalan Allah. Fafarraqtuhu bainal masakin. Saya bagiin di antara orang-orang yang miskin, di antara orang-orang yang memerlukan, liyakuna dukhran li indallahi ta'ala, sehingga menjadi simpenan bagi saya di sisi Allah. Jadi gitu. Dia bilang saya lihat semua orang ngumpul-ngumpulin dunia, habis itu enggak mau bagi-bagi. Begitu mati tinggal jadi rebutan bagi ahli warisnya. Dia yang susah-susah ngumpulin, dia tidak menikmatinya. Dia nggak nikmatin juga, teman-teman sekalian. Jarang loh orang yang nikmatin dunia yang sudah dia kumpulin. Akhirnya kayak gimana? Jadi penyesalan. Nggak dia nikmatin di dunia, apalagi di hari akhirat jadi hisabnya panjang. Aduh, udah deh, saya nggak mau deh. Saya pikirin aja firman Allah. Apa yang Allah bilang mengenai harta dunia nih? Ma indakum yanfad. Yang kalian punya itu bakal hilang, bakal habis. Wa ma indallahi baq. Yang Allah punya, yang di sisi Allah, baru itu yang bakal kekal. Ya udah kalau gitu, yang saya punya saya jadikan yang jadi milik Allah, biar jadi kekal. Gimana caranya? Sedekahkan. Gimana caranya? Tasarrufkan di jalan Allah. Gimana caranya? Bantu. Tuh ada pondok pesantren nggak punya, bantu. Ada orang mau belajar tapi nggak punya uangnya, bantu. Ada orang mau ngelahirin susah, bantu. Nah itu dengan dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah teman-teman saya sekalian, yang jadinya akan hancur, yang jadinya akan hilang, yang jadinya akan habis menjadi sesuatu yang tidak akan pernah ada habis-habisnya, akan terus dinikmati sampai dengan hari kiamat. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, sampai-sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cicit Nabi Muhammad alaihi wasallam, itu tiap kali datang pengemis ke dalam rumahnya disambutnya luar biasa. Ahlan wa sahlan, ahlan marhaban, fadhal. Woi, pokoknya kayak udah tamu agung gitu. Ada yang nanya, siapa sih sampai seneng banget gitu kedatangan tamu? Siapa kamu sampai seneng banget gitu? Kata temennya nih, lagi ada di rumah beliau. Beliau jawab, haula hummal zadi ilal akhirah. Yang datang adalah kurir-kurir saya, bawain bekal saya menuju akhirat.
pandangan terhadap peminta-minta ini bisa luar biasa bedanya antara kita sama mereka. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, dia adalah kurir saya, bawain bekal saya nih sekarang di sini, saya mau ambil ntar di akhirat. Masya Allah. Sebab begitu nyampe ke tangannya orang yang memerlukan, begitu nyampe ke tangan orang yang miskin, begitu nyampe ke tangan orang yang membutuhkan, si uang tadi ini yang asalnya barang yang akan menerima hancur, barang yang akan habis, menjadi barang yang kekal, teman-teman sekalian. Karena yang dari milikmu menjadi miliknya Allah. Gitu. Dia bilang wal faidatur rabi'ah, yang faidah yang ke poin yang ke berapa nih? Yang keempat. Inni ra'aitu ba'dal khalqi yadhunnuna syarafa wa 'izzahu fi kathratil aqwam wal 'ashair fa'tazza bihim. Yang poin yang keempat, saya lihat semua orang menyangka bahwa dia punya hal yang memuliakan dia. Setiap orang punya persangkaan apa yang bisa bikin dia mulia. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemuliaannya dia ada pada banyaknya aqwam, banyaknya pengikut, banyaknya jamaah, wal asyair, dan banyaknya followers. Dia ngerasa kalau dia punya banyak followers, kalau dia punya banyak pengikut, kalau dia punya banyak orang-orang yang mengikuti dia gitu kan, dia jadi mulia. Kan begitu tuh. Dari zaman dulu teman-teman saya sekalian, emang dari zaman dulu udah musim followers. Maksudnya followers di dunia nyata, itu malah followers di dunia maya ya. Followers di dunia nyata nih, kan ada orang punya masa, kan itu ya. Nah, itu sebagian orang menyangka bahwa kalau kamu punya masa, kalau kamu punya pengaruh kepada orang-orang sehingga kamu diikuti, kamu berarti orang mulia. Ada, kata beliau, yang menyangka kemuliaannya ada pada banyaknya pengikut. Wa zama akharun annahu fi tharwatil amwali wa kathratil aulad. Ada juga yang nyangka bahwa kamu akan jadi hidup mulia kalau kamu punya banyak harta benda. Makanya ini nih yang paling banyak nih orang bilang nih, ayo deh kamu jadi orang kaya nak, biar nggak direndahin orang. Gitu ya. Artinya dia menyangka bahwa kemuliaan dia adanya pada banyaknya harta. Biar kamu hidup mulia, biar kamu nggak hidup hina. Gimana caranya? Banyakin harta. Sebagian orang nyangkanya seperti itu. Wa kathratil aulad, ada juga yang nyangka bahwa kalau kamu punya banyak anak, kalau kamu punya banyak keturunan, kamu jadi mulia. Gitu kan ya? Oh, anaknya banyak yang muliain gitu. Waftakharu biha, mereka pun berbangga dengan hal tersebut. Wa hasiba ba'duhum annal 'izza wasyaraf fi qasbi amwalin nas wa dhulmihim wa safki dimaihim. Sebagian lagi ada yang menyangka bahwasanya kemuliaan dia ada pada ngambil duitnya orang dan mendolimin mereka serta membunuh atau mengalirkan darah mereka. Ada preman-preman, koruptor, ya dia pikir semakin banyak yang dia bisa dapatkan gitu kan dengan cara ngambil hartanya orang apa segala macam, semakin mulia dia. Wa taqadat taifatun annahu fi itlafil mal wa israfihi wa tabdiri. Ada sebagian lagi orang menyangka bahwasanya kemuliaan dia itu ada pada menghabiskan harta. Menghabiskan harta dan memubazirkannya. Maksudnya tuh kalau dia pesta-pesta, party-party, kayak kesannya kayak jadi mulia gitu kan. Nah, ada yang punya persangkaan seperti itu. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala. Saya pun kemudian pikirin firman Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi ternyata kemuliaan bukan sama harta, kemuliaan bukan pada banyaknya pengikut, kemuliaan bukan pada banyaknya like. Kemuliaan ternyata bukan pada kecantikan, bukan pada banyaknya harta, bukan pada kepintaran, bukan pada itu semuanya, tapi pada apa? Pada takwa. Fakhtartu taqwa, aku pun pilih takwa aja deh. Wa taqattu annal Qur'ana haq shadiq, karena aku tahu bahwasanya Al-Qur'an itu benar. Wa dhannu mu'isabum kullaha batilun zail, dan persangkaan mereka serta argumentasi mereka semuanya adalah batil, zail, yang enggak benar gitu. Yang enggak benar. Itu katanya beliau dalam faidah yang ke
Faedah yang keempat, saya mau cari jalan mulia saya adalah dengan takwa. Yang kelima katanya beliau, al-faidatul khamisah, ini ra'aitun nas yadhum ba'dhum ba'dha. Saya lihat semua orang pada mencaci satu sama lain. Wa yaghtab ba'dhum ba'dha. Saya lihat orang banyak yang ghibah satu sama lain, ngomongin orang satu sama lain. Kalau lagi bareng-barengan kayak pada puji-pujian, satu sama lain saling memuji. Begitu temennya pergi, diomongin temennya. Ini terjadi loh ini. Saya nggak dapetin hal yang seperti ini di pondok-pondok pesantren. Ini salah satu hal yang saya liatin memang ketara gitu ya. Perbedaan mencolok. Seenggaknya di tempat-tempat di pondok-pondok pesantren yang saya ada. Saya nggak tahu kalau yang lain. Tapi di pondok pesantren yang saya tinggali dulu, saya dapetin ya di pondok-pondok pesantren tempat saya belajar dulu itu nggak ada yang model kayak gitu. Yang misalnya gini nih, teman-teman saya sekalian, pernah nggak kejadian kamu liatin di dunia bukan pesantren? Gini nih, kita kumpul nih sama teman-teman, ngomongin seseorang. Lo tahu nggak sih si ini? Dia tuh ya ampun, kebangetan banget deh. Ih amit-amit. Wow, pokoknya udah diomongin ya bisa-bisa. Gak lama kemudian orangnya datang. Apa kabar? Ya ampun, kangen loh saya sama kamu. Ya Allah, gitu tuh rasanya tuh kayak duduk-duduk tadi gak ada kamu, kayak kurang gitu. Pernah dapetin gak yang kayak begituan di dunia nyata? Itu di pondok pesantren gak ada yang kayak begitu. Tega bener gitu. Gak ada tuh kalau di dunia pesantren, teman-teman saya sekalian. Seenggaknya pesantren yang saya datengin dulu, pilihannya apa? Pilihannya kalau kita sebel sama orang gitu kan, seenggaknya nanti begitu orangnya datang kita tegur gitu. Kita tuh dari tadi tuh lagi ngebahas kamu tahu. Kita tuh selama ini tuh kayak gimana gitu sama kamu. Kamu tuh begini. Gimana kalau kamu biar kamu nggak jadi kayak gitu. Jadi gini kita nggak jadi dosa gitu. Kayak gitu tuh kalau di pesantren. Atau sekalian nggak usah ngomongin orang. Ada banyak kok pembahasan yang lain daripada membicarakan aib orang. Tapi kalau di dunia nyata nih kan gara-gara ghibah taiman yang banyak di TV, orang buka TV aja diajakin ngomongin orang. Betul nggak? Nah ini akhirnya menjadi kayak semacam nggak dosa gitu. Padahal ianya dosa yang luar biasa besarnya. Katanya Allah dalam Al-Quran, seperti makan bangkai saudara kalian sendiri. Fawajatu dzalika minal hasad. Saya liatin sumbernya apa sih orang bisa saling caci maki, bisa saling ngomongin orang di belakang. Ternyata sumbernya hasud. Apa yang dihasutin? Apa yang diiriin? Fil mali wal jah. Yang diiriin adalah harta, yang diiriin adalah pangkat, wal ilm, yang diiriin adalah ilmu dan kepinteran. Tuh rata-rata tuh, hampir semuanya kayak begitu. Orang bisa saling caci maki satu sama lain, bisa saling ngomongin orang satu sama lain. Itu gara-garanya karena hasud kebanyakannya. Fata'amaltu fi qaulihi ta'ala. Aku pikirin firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang udah bagi-bagi rizki bagi siapapun saja dari hamba-hamba kami di atas muka bumi ini. Rizki itu kami yang bagi, kata Allah. Rizki itu kami yang bagi. Kalau udah Allah yang bagi, fa'alimtu annal qismah kanat min indillahi fil azal. Saya tahu jadinya. Ternyata pembagian urusan rizki, ada yang dikasih jadi punya pangkat, ada yang jadi rakyat jelata, ada yang punya banyak harta, ada yang enggak punya banyak harta, ada yang punya kecerdasan, ada yang kurang, ada yang punya banyak ilmu, ada yang enggak. Ternyata semuanya itu pembagiannya sudah dari Allah Subhanahu wa taala di zaman azali. Fama hasidtu ahadan. Abisnya saya ngerti itu, saya enggak pernah mau hasud sama orang. Abisnya saya ngerti bahwa pembagian itu dari Allah Subhanahu wa taala, radit bi qismatillah taala. Aku ridha sama seperti apapun jatah rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan. Ada temennya yang cakep, ya udah, alhamdulillah, ya enggak? Jangan diomongin. Dia itu kan cakep, tapi kan plastik. Hasud ya.
Set, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Ini orang kayaknya mendadak ya, jangan-jangan pelihara tuyul. Jadi ribah, jadi fitnah, jadi segala macam disebabkan karena hasud. Karena hasud. Makanya teman-teman sekalian, resep bahagia, terutama di zaman sekarang nih, zaman Instagram. Nih kita hidup nih di era-era sekarang nih ya, yang semua orang bisa pamer apa yang dia punya, pergi kemana, datang di mana, punya apa, dikasih apa sama orang. Semuanya bisa orang lihat gitu. Kalau kamu pengen bahagia hidup di zaman sekarang, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan siapapun. Bahagia kamu, tapi selagi masih terus banding-bandingin hidup kamu sama orang, nggak ridho sama keputusan Allah, nggak ridho sama pembagian Allah, ya Allah, bakal sengsara hidup kamu teman-teman. Bakal sengsara hidup kamu. Padahal yang dilihat sama orang itu belum tentu kejadiannya kayak gitu loh. Betul apa enggak? Yang pada tampil-tampilin di Instagram gini begitu segala macam, belum tentu hidupnya sebahagia kita. Ya, kita hadir ngaji, baca kitabnya Imam Ghazali. Nikmat mana yang lebih besar daripada ini? Betul apa enggak? Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Al-faidatus sadisah. Poin yang ke-6. Inni ra'aitun nas yu'adi ba'dhum ba'dha li gharadin wa sabab. Aku perhatikan semua orang benci sama orang lain karena ada satu sebab atau satu tujuan. Fata'amaltu fi qoulihi ta'ala, aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Katanya Hatim Al-Asam, teman-teman saya sekalian, dia bilang saya lihat semua orang tuh pada punya musuh. Ada aja gitu yang dimusuhin. Saya kemudian mikir, sebenarnya siapa sih yang memang sama Allah dibikin jadi musuh? Kata Allah, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu adu. Sesungguhnya setan itulah musuh kamu, maka jadikan dia musuh. Ya udah kalau gitu, selagi dia bukan setan, saya enggak mau musuhin. Dan selagi dia setan, saya musuhin. Setan yang mana nih Ustaz? Dedemit, gondorwo, kuntilanak, suster ngesot? Bukan, itu mah bukan setan. Itu hantu. Nah, bedanya. Setan itu yang ngebisikin kamu dalam hati. Ya, setan itu yang ngebisikin kamu dalam hati. Ustaz, hantu itu beneran ada apa enggak sih? Ini pembahasan agak lain ini. Teman-teman saya sekalian, hantu itu enggak ada. Hantu itu enggak ada. Setan ada. Jin ada. Jin ada. Jadi yang suka penampakan itu apa tuh Ustazah? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, teman-teman saya sekalian, itu adalah bayanganmu tentang ketakutan, tentang sesuatu yang menakutkan, yang kemudian mengelabuhi pikiranmu sehingga kamu seperti melihat, padahal nggak ada. Itu satu. Makanya kalau takut sama apapun, lawan. Jangan biarkan kamu dikuasai rasa takut, kecuali takut dari Allah, kecuali takut nggak dapetin ridhonya Allah. Nah, boleh silakan. Itu ya, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ada yang lagi iseng. Siapa namanya? Jin. Nah itu tuh. Ada yang lagi iseng namanya jin. Karena tahu nih kamu lagi takut, kamu lagi apa gitu kan. Jadi dia kemudian menampak-nampakkan diri. Memang jin itu rada nyeremin. Matanya itu ngebalik. Kalau kita kan panjangnya ke sini, kalau mereka panjangnya ke sini. Ini pembahasan, ya Allah, kitab masih banyak ngurusan jin. Ya, saya cuma mau ngasih tahu bahwa setan-setan yang harus kamu jadikan musuh tuh bukan yang penampakan yang kayak begitu. Itu mah nggak apa-apa, kamu temenan aja nggak apa-apa, nggak apaan. Itu tanyain. Ya takut lah Ustaz, bilangin Ustaz Ali kirim salam. Dia jawab Waalaikumsalam. Iya. Aduh ya. Setan yang dimaksudkan, yang harus kamu jadikan musuh adalah yang ngebisikin kamu dalam hati. Yang kalau kamu mau berbuat kebaikan, nggak usah deh, jangan deh, gini deh, itu deh. Tuh dia setan. Ya, makanya kita mau sholat, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin.
Wa a'udzu bika rabbi ayadul. Kita membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu setan yang itu. Setan yang begitu kita mau baca Al-Qur'an, ente enggak sebaiknya beresin kamar aja dulu. Gitu tuh. Nah, kerjaannya si setan. Ngepel aja dulu daripada rumah berantakan, udah baca Quran aja. Gitu. Itu ulahnya si setan tuh. Makanya begitu kita pegang Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gituin. Biar pada sono semuanya pergi gitu ya. Kata setannya, nah orang kita udah friend. Falim tanau la yajuz adawata ahadin ghairas syaitan. Saya tahu dari ayat ini bahwasanya kita enggak boleh musuhin siapapun selain daripada setan. Fattakhatuhu aduwan wa taraktu ghairuh. Saya jadikan setan sebagai musuh, saya tinggalkan selain setan semuanya saya baik sama mereka. Setan doang nih saya musuhin dengan cara enggak saya peduliin, dengan cara saya cuekin, saya enggak patuhin. Apapun yang dibilang sama setan saya ogah mau ngikutin, sebab dia adalah musuh saya. Wal faidatus sabi'ah, faidah yang ketujuh. Inni ra'aitu kulla ahadin yas'a bi jiddin wa yajtahid bi mubalaghatin li talabil quti wal ma'ash bihaitsu yaqa bihi fi syubhatin wa haramin wa yadhillu nafsahu wa yunqisu gadrah. Saya lihat semua orang nih berusaha dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan penuh perjuangan. Ngapain? Nyari rizki, nyari nafkah. Bihaitsu yaqa fi syubhat, sampai dari sungguh-sungguhnya nggak peduli sama barang syubhat, nggak peduli bahkan sama barang haram, riba, haram, nipu, iya aja dah semuanya. Buat dalam rangka mencari dunia, mencari harta, mencari nafkah. Wa yudhillu nafsahu, sampai dia menghinakan dirinya. Wa yunqisu qadrahu, sampai bikin rendah keadaannya. Teman-teman sekalian, sampai pura-pura jadi pengemis, sampai pura-pura begitu kan ya, datang ke ini orang, aduh sampai hina banget. Orang-orang nyari nafkah sampai sebegitunya. Pernah lihat gak orang-orang yang nyari nafkah tuh sampai bener-bener menghinakan dirinya gitu, sampai bikin dirinya jadi bahan ketawaan orang. Dia kan menghinakan diri itu namanya. Halo? Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, aku kemudian memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada barang melata di atas muka bumi ini, barang hidup, barang bernafas di atas muka bumi ini, tinggal di atas muka bumi, melata di atas muka bumi, entah itu berjalan dengan 2 kaki seperti manusia, entah itu berjalan dengan 4 kaki seperti binatang ternak, ataupun berjalan di atas perutnya seperti ular, cacing dan lain sebagainya. Teman-teman saya sekalian, semua yang ada di atas muka bumi illa 'alallahi rizquha, melainkan wajib bagi Allah memberikan rizki padanya. Wajib, Allah mewajibkan pada dirinya, selagi kamu aku kasih kehidupan, aku pula lah yang akan memberikan rizki padamu. Kata Allah, kalau kayak begitu, katanya si Hatim, fa'alim tu anna rizki 'ala Allah, saya tahu bahwa rizki saya ternyata Allah yang bagi, Allah yang ngasih, dan wajib, itu adalah kewajiban Allah memberikan kepada kita. Kalau kayak begitu modelnya, waqad dhamina, Allah udah jamin, fashtaghaltu bi ibadatih, saya sibukin diri aja dah sama ibadah. Wa qata'tu tamai amman siwa, saya pun memutuskan harapan saya dari selain Allah. Saya pun memutuskan asa saya putus asa dari semua manusia dalam urusan rizki. Dalam artian saya nggak mau ngarep dari siapapun, saya ngarepnya sama Allah aja. Lagi pula udah ditanggung kok sama Allah Subhanahu wa taala, udah ditanggung. Ya udah aja kita rehatkan pikiran kita dari sesuatu yang sudah ditanggung, untuk menyibukkan pikiran kita melakukan sesuatu yang belum ditanggung. Masalah kuburmu akan jadi seperti apa, belum ada tanggungan. Masalah padang mahsyarmu akan jadi seperti apa, belum ada tanggungan. Masalah sholatmu diterima apa enggak, belum ada tanggungan. Maka daripada kamu memusingkan urusan rizki yang sudah ada jaminan, sudah ada tanggungannya, lebih baik pikirin sesuatu hal yang belum ada tanggungannya. Al-faidatu tsaminah, faidah yang terakhir, poin ilmu yang terakhir yang didapat sama Hatim al-Asam. Inni ra'aitu kulla wahidan mu'tamidan ala syai'in makhluk. Saya lihat semua orang punya andalan.
punya sandaran. Wa ba'duhum ila dinar wa dirham. Ada yang sandarannya, andalannya, yang diandelin adalah duit, dinar, dirham. Wa ba'duhum ila al-mali wal mulk. Sebagian lagi ada yang sandarannya kepada harta, kepada pangkat, kepada kekuasaan, kepada kerajaan. Oh, kalau dia jadi pejabat, kalau dia jadi penguasa, dia udah deh, dia bersandarnya kepada jabatannya tersebut, teman-teman sekalian. Ada yang sandarannya harta. Oh, tenang nak, kamu mama kawinin, nggak akan ada laki-laki berani sama kamu. Kamu itu kan duitnya nggak berseri. Dari banyaknya tuh sampai duitnya belum diseriin. Ada yang kayak begitu kan. Yang diandelin adalah harta. Ada yang diandelin adalah kekuasaan. Wa ba'dhum milal hirfa wasina'ah. Ada juga sebagian orang yang andelannya, sandarannya ada pada pekerjaan dia gitu. Wa ba'dhum milal makhluqin mithli. Ada juga yang sandarannya, andelannya pada makhluk yang sepertinya juga. Selagi saya punya suami yang kaya kayak begini, tenang, semua beres. Kan gitu tuh. Ngandelin suaminya. Ada yang ngandelin anaknya, ada yang ngandelin saudaranya, ada yang ngandelin, pada punya andalan-andalan nih. Fata'amaltu fi qoulihi ta'ala. Aku pikirin firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Siapa yang mengandalkan Allah, siapa yang bersandarnya hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan hajatnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Oh, berarti andalan mestinya kepada siapa nih? Kepada Allah. Nanti kalau kamu ngandelinnya Allah, Allah yang bakal menyelesaikan urusan-urusan kamu. Baik kalau gitu. Saya nggak mau ngandelin suami, saya nggak mau ngandelin duit, saya nggak mau ngandelin kekuasaan, saya nggak mau ngandelin teman, saya nggak mau ngandelin apa-apa. Saya mau ngandelinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Fatawakkaltu 'ala Allah. Maka aku pun bertawakal kepada Allah. Fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Ternyata Allah mencukupi saya dan Allah adalah seindah-indah zat yang diserahi, yang diandalkan. Dah tuh 8. Katanya Syakik gurunya, waffaqakallah ta'ala ya Hatim. Semoga Allah memberikan taufik wahai Hatim. Inni qad nazartu Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Saya udah baca Al-Qur'an, saya udah baca Taurat, saya udah baca Injil, saya udah baca Zabur. Fawajadtul kutubul arba'ah. Ternyata saya dapati kitab-kitab 4 ini semuanya taduru ala hadhil fawaid tsamaniyah. Semuanya memang membahasnya 8 perkara ini. Jadi walaupun cuma 8 poin, tapi itu sudah mencangkup keseluruhan dari makna-makna semua kitab yang ada yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Faman amila biha, siapa yang mengamalkan 8 ini tadi, kana amilan bihadhil kutubil arba'ah, berarti dia sudah mengamalkan isinya kitab yang 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Masya Allah. Tuh ya, 8 tadi nih. Ingat semua nggak? Ingat insya Allah ya, ada tulisannya. Ayyuhal walad qad alimta min hatainil hikayatain annaka la tahtaj ila taktsiril ilm. Wahai anakku, kamu udah baca nih dua kisah nih tadi nih. Yang pertama kisahnya Shibli yang ternyata udah bahas, udah belajar dari 4.000 guru, udah hafal 4.000 hadis, yang diambil cuma 1 hadis saja, ya kan? Nah ini kemudian Hatim Al-Asam yang berguru kepada Syakik Al-Balkhi selama 30 tahun, akan tapi poin ilmu yang didapat 8 itu aja. Nah, kamu tahu dari 2 cerita ini bahwasanya kamu sebenarnya nggak perlu buat memperbanyak ilmu. Yang perlu adalah mulai mengamalkannya. Mulai ngamalin. Wala nubayyid lama yajib min saliki sabil haq. Sekarang saya mau terangin buat kamu nih, wahai anakku yang nanya ini, apa yang wajib ditempuh oleh orang yang mau menempuh jalan kebenaran. Fa'lam annahu yanbaghi lisalik syekhun mursyid. Orang kalau mau menempuh jalan menuju akhirat, menuju Allah, apa yang mesti dikerjain? Kan 4 tuh. Ya enggak?
keyakinannya mesti benar, taubatnya mesti bagus, kemudian minta maaf sama orang-orang, gitu ya. Satunya apa tuh? Belajar jangan pernah berhenti. Nah sekarang wa'lam annahu yanbaghi lisalik syai'un mursyidun murabbi. Orang juga kalau mau menempuh jalan menuju akhirat mesti punya guru. Dalam rangka belajarnya itu tadi harus ada gurunya, harus ada yang ngasih tahu. Karena kalau enggak kita jangan sampai jadi kayak layang-layang putus, teman-teman saya sekalian. Layang-layang putus tuh nggak tahu dia akan nyangsang di mana. Ya gitu ya. Kalau layangan kan nyangsang kan? Kita nggak tahu dia bakalan nyangsang di mana. Kenapa? Karena udah putus dari talinya. Nah ini adanya guru, ini barat kita nih layang-layang tuh, ada yang ngendaliin, ada yang ngasih tahu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, salah satu nikmat besar dalam hidup saya yang saya nggak berhenti syukurin adalah Allah karuniakan dalam hidup saya ini seorang guru yang memberitahu kepada saya, kamu harus ngapain, kamu harus ngapain, kamu harus ngapain. Bahkan urusan saya kawin aja, guru saya yang bilang, kamu nikah saya. Saya tuh nggak usah cerita. Saya tuh sama suami saya sampai dengan akad nikah, sampai dengan dia udah halal, baru saya liatin muka dia kayak gimana. Jadi saya baru tahu mukanya sesudah halal sama dia. Saya liatin, lumayan. Tinggal dia yang liatin, ya Allah nyesel saya. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi gitu teman-teman saya sekalian. Gitu kan. Orang kalau punya guru tuh layangan nih, barat kita layangan, ada pengendalinya. Enggak nyasar jadinya. Gitu kan. Nah, makanya dalam hidup kamu mesti minta, mesti nyari guru, syekhun mursyidun murabbi. Yang diperlukan oleh seorang salik adalah adanya syekh, mursyid yang memberi dia jalan, murabbin yang mendidik. Liyukhrijal akhlaqis su' minhu bitarbiyati, agar mengeluarkan akhlak-akhlak yang buruk dengan tarbiyahnya orang tersebut, dengan didikan orang tersebut, wa yaj'al makana khuluqan hasana, dan menjadikan di tempat yang buruk-buruk tersebut digantikan dengan akhlak yang baik, perangai-perangai yang baik. Wa ma'ana tarbiyah, apa sih artinya tarbiyah? Pendidikan dari guru ke murid nih kayak gimana nih? Yushbihu fi'lal fallah alladhi yagla'u syaw. Itu mirip sama apa yang dikerjain sama petani terhadap sebuah ladang, dari ngebersihin rumput-rumput atau apapun aja yang mengganggu si pohon tersebut. Kalau mau nanam tuh teman-teman saya sekalian, itu nggak bisa ditanam selagi masih banyak pohonan-pohonan liar yang tumbuh di situ, yang tumbuh di lahan tersebut. Itu mesti ngeluarin dulu tuh pohon-pohon liar, tanaman-tanaman liarnya mesti dibersihin dulu. Wa yukhrijun nabatatil ajnabiyyah min bainiz zara, dan juga mesti ngeluarin pohon-pohonan yang lain dari kebun tersebut itu. Gitu kan ya? Yang dikerjain sama si fallah. Liyuhsin nabatu, biar bagus tumbuhnya tanamannya, wa yakmul ri'u, sehingga sempurnalah hasil panennya. Wala budda lisalik min syai'in yurabbi, maka orang kalau menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti punya guru yang ngedidik dia, wa yursyiduhu ila sabilillah taala, ngasih tahu dia jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bawa dia, nih, ini loh, ini jalan yang harus kamu tempuh. Lianna Allah taala arsala ilal ibad rasulan lil irsyadi ila sabilih. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus kepada hamba-hambanya Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW. Buat apa? Lil irsyad ila sabili, buat nunjukin orang jalan menuju Allah. Faidar tahala sallallahu alaihi wasallam minad dunya. Ketika Nabi Muhammad berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad khallafahu al-khulafa fi makani, maka kemudian Nabi Muhammad ini tempatnya dalam rangka memberi petunjuk kepada orang lain itu ditempati oleh para rijal, oleh para ulama-ulama sampai di zaman sekarang ini. Jadi akan selalu ada, selagi masih ada orang Islam, Allah pasti akan kasih guru-guru yang bisa membimbing umat Islam. Pasti selalu ada. Karena memang untuk itulah Nabi Muhammad diciptakan. Sesudah Nabi Muhammad pergi ada khulafaur rasyidin. Habis khulafaur rasyidin pergi ada ulama sampai di zaman kita sekarang ini. Hatta yursyidu al-khalaik ila Allah taala, sehingga para ulama-ulama syekh mursyid ini membawa orang, menunjukkan orang kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa syartu syai' alladhi yasra yakuna naiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nih,
Ini jawaban Imam Ghazali buat ada yang mikir kayak begini. Kalau gitu saya mau bikin Ustazah Halimah jadi guru saya. Kalau ada yang mikir kayak begitu, dengerin dulu. Syaratnya seorang syekh yang boleh untuk dijadikan pengganti Nabi Muhammad dalam urusan mendidik orang, yang pertama an yakuna aliman, mesti pinter. Mesti pinter. Ada apa enggak sama saya? Tapi la anna kullu aliman yusluhulah. Akan tetapi bukan berarti semua orang pinter bisa menjadi guru. Wa ini ubayyin lak ba'da alamatih ala sabilil ijmal. Saya sekarang mau terangin apa aja tuh ciri-cirinya guru yang bisa dijadikan syekh mursyid, hatta la budda min kulli wahidin hatta la yad'i kullu wahid annahu mursyid, sehingga enggak bisa gampang-gampang orang ngaku dirinya jadi syekh mursyid. Fanaqul, maka aku bilang, huwa syekh ini man yu'rid an hubbid dunya wa hubbil jah. Orang yang berpaling, enggak punya cinta terhadap dunia, enggak punya cinta terhadap jabatan. Wa kana qattaba li syaihin basir yatasalsal mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya gurunya tersebut mesti jelas sanadnya nyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Karena ada silsilahnya teman-teman saya sekalian. Ada urut-urutannya. Dari Nabi itu ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'in ngajarin muridnya, muridnya ngajarin muridnya, muridnya ngajarin muridnya, sampai kepada Imam Al-Ghazali. Ada lagi orang-orang belajar Imam Ghazali, ada yang belajar dari Imam Al-Haddad, terus ke bawahnya. Sedikit sekalian saya muliakan, yang di Jakarta itu punya silsilah nasab. Punya silsilah ilmu. Yang di Jakarta banyak ngajinya sama Habib Ali Kuitang, gitu ya. Nah, Habib Ali Kuitang ada sambungannya. Ada yang di Jakarta ngaji sama Habib Abdurrahman Asgaf Guru. Nah, itu ada sambungannya. Maka ulama-ulama, kiai-kiai yang berguru kepada para habaib ini punya sambungan, nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Bukan sambungan nasab, bukan, tapi sambungan ilmu. Sambungan ilmu, teman-teman saya sekalian. Kalau untuk urusan sambungan-sambungan kayak begini, saya punya sambungannya. Karena saya berguru dari Habib Umar bin Hafid. Karena saya berguru dari Habib Zain bin Smith. Saya berguru dari para ulama-ulama. Hubabah Nur, Abdul Muhammad bin Abdul Al-Haddad. Saya berguru kepada mereka-mereka yang memiliki sambungan. Sampai kepada Syekh Bakar bin Salim, sampai kepada Imam Al-Haddad, sampai kepada Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Balui, sampai terus kepada Muhajir Ahmad bin Isa, sampai terus kepada Sayyidina Musa Al-Kadhim, sampai terus kepada Ali Al-Uraidi, sampai terus kepada Muhajir Ahmad bin Isa, sampai terus kemudian terus kepada Ali Zainal Abidin, terus kepada Sayyidina Husain, terus kepada Sayyidah Fatimah, terus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ada sambungannya teman-teman saya sekalian. Tapi enggak cukup dengan sambungan itu aja. Gitu ya. Terusin dulu. Wa kana muhsinan riyadhatan nafsi. Syekh ini yang bisa dianggap sebagai guru ini orang yang udah bagus dalam rangka mendidik hawa nafsunya. Saya belum ada. Belum. Saya kasih tahu ini, saya belum ada. Min qillatil akal. Apa nih yang dididik hawa nafsunya nih, dididik menjadi gimana? Dia udah ngajarin hawa nafsunya untuk enggak banyak makan, enggak banyak minum, wal qaul, enggak banyak ngomong. Saya ngomong mulu. Wan naum, enggak banyak tidur. Saya tiduran orangnya. Wa kathratis shalah, banyak salatnya. Wa sadaqah, banyak sedekahnya. Wa shaum, banyak puasanya. Waduh, teman-teman saya sekalian, jauh banget dah. Wa kana bi mutaba'ati Syekhil Basir ja'ilan mahasinil akhlaq lahu sirah. Dan orang ini nih baru bisa jadi guru kalau dia ini sudah mengikuti seorang guru yang menjadikan dia memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Kayak apaan akhlak yang terpujinya? Kasabar, dia punya sabar. Wasyukur, orangnya ahli syukur, pandai berterima kasih. Wat tawakkul, dia punya tawakal.
Wal yakin, dia punya keyakinan yang kuat. Was-sakhawah, dia punya kedermawanan. Wal qanaah, dia punya sifat qanaah, nerima sama apapun yang jadi keputusan Allah. Wa tuma'ninatin nafs, dia punya ketenangan batin. Wal hilim, orangnya enggak gampang marah. Wa tawadhu, orangnya punya sifat tawadhu. Wal ilm, dia punya ilmu. Wasidq, dia punya kesungguh-sungguhan. Wal haya, dia punya rasa malu. Wal wafa, dia punya kesetiaan, nepatin janji kalau berjanji. Wal waqar, dia punya ketenangan. Wasukun, dia punya ketenangan. Waqar itu ketenangan hati, sukun ketenangan anggota tubuh, enggak gerabak-gerubuk. Wa ta'anni, dan pelan-pelan terhadap segala sesuatu, enggak yang model ceroboh. Wa amsalaha, dan semua sifat-sifat baik lainnya. Fahuwa, idan, kalau udah kumpul semua sifat baik ada pada diri orang yang seperti itu, idan nur min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia adalah cahaya dari cahaya-cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus akan berpendaran di atas muka bumi ini. Yasluhul iktida bih, dia pantas untuk diikuti. Lakin, tapi kata Imam Ghazali, wujudan mithli, orang kayak begini keberadaannya nadirun, keberadaannya jarang banget. A'azzu minal kibritil ahmar, langka banget seperti kibritul ahmar, seperti burung gagak putih, burung gagak merah. Apa? Iya, kibritul ahmar. Kibritul ahmar ini nggak ada di kita. Maksudnya kibrit apa ya? Jadi orang suka mengartikan kibrit ini, teman-teman sekalian, itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Karena di kita nggak ada, jadi biasanya orang mengibaratkan jarang banget, kayak apa? Semangka putih. Misalnya gitu, kayak gitu loh. Ada tapi jarang banget, kan gitu kan? Kayak apa? Coba kalau kita biasanya yang jarang banget tuh kayak apa? Kalau di kitabnya diartiin apa? Mutiara di dasar samudra. Banyak apa nggak banyak? Masih banyak ya, masih banyak. Nah ini teman-teman sekalian, kibritul ahmar itu suatu yang sangat jarang banget gitu. Kayak misalnya api biru, gitu kan? Ini kan jarang-jarang. Oh enggak jarang ya? Oh kompor. Api hijau misalnya gitu. Yang ada sih tapi jarang gitu misalnya. Kayak blue fire itu loh teman-teman sekalian. Itu kan di atas muka bumi cuma 2. Di Islandia sama di Kawah Ijen ya. Nah itu seperti itu loh kibritul ahmar. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, keberadaan orang yang seperti itu tuh jarang banget. Jarang banget. Yang kumpul semua sifat-sifat baik, yang udah memang mendidik hawa nafsunya sampai bisa jadi orang yang kayak begitu, saya masih ketemu. Alhamdulillah, kita adalah orang-orang beruntung yang masih berjumpa dengan kibritul ahmar, yang masih berjumpa dengan istilah gagak tuh gagak putih. Kan jarang banget, gagak biasanya apa? Hitam. Nah ini gagak tapi putih gitu. Ada teman-teman sekalian tapi jarang banget. Kayak pohon kelapa bercabang. Nah, kan jarang ya? Jarang kan? Nah, itu kayak gitu. Tapi ada, tapi jarang. Nah itu kayak mereka ini. Di antaranya yang saya tahu, Habib Zain bin Smith. Itu kumpul semua. Kumpul semua teman-teman sekalian. Yang disebutin tadi dari akhlak terpuji, orang yang sangat mendidik hawa nafsunya, orang yang ibadahnya, sedekahnya, puasanya, kumpul semua. Ada. Di antara mereka Habibana Umar bin Hafid. Cukup untuk menjadi seorang syekh, cukup untuk jadi seorang mursyid. Di antara mereka Hubabah Nur, Ghalib Muhammad bin Abdullah Nur. Cukup teman-teman sekalian menjadi seorang pendidik. Cukup sepanjang malamnya ibadah. Ada tamu 200 orang hampir tiap hari teman-teman saya sekalian. Beliau yang masak di dapurnya.
belum lagi ngajar, belum lagi baca kitab, belum lagi tahajud, belum lagi zikir, belum lagi, Masya Allah. Ketemu saya Hubaba Bahiyah baru wafat. Ketemu saya Ubaba Umairah sudah meninggal dunia juga. Ketemu, mata ini masih lihat. Habibana Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, saudaranya Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Itu para pendidik-pendidik, teman-teman sekalian. Mereka itu para pendidik-pendidik, cahaya-cahaya, pemantik-pemantik yang bisa menghidupkan lilin-lilin. Kalau kayak saya, ini bukan pemantik lilin, tapi saya adalah salah satu dari lilin. Hanya bedanya saya udah dihidupinnya duluan. Jadi yang saya kerjakan bukan memantik, akan tetapi saya bagi sedikit cahaya yang saya punya buat lilin-lilin yang masih padam untuk dihidupin. Yang ternyata ketika lilin-lilin tersebut hidup, banyak yang cahayanya bahkan lebih terang daripada lilin yang hidupinnya. Yang ternyata begitu saya terangin nih, saya terangin gitu kan, ternyata luar biasa benar. Nyala-nyalanya yang baru-baru hidup nih ternyata lebih terang daripada saya ini. Masya Allah. Nih teman-teman nih, lilin-lilin baru yang dihidupin. Sama, saya sama teman-teman sama-sama lilin. Cuman bedanya saya nyala duluan. Kenapa saya nyala duluan? Karena saya ketemu pemantiknya. Siapa pemantiknya? Guru-guru saya. Saya bukan pemantik lilin tersebut, teman-teman sekalian. Saya hanya membagi sedikit cahaya yang saya punya kepada teman-teman. Gitu. Jadi jangan sandaran sama saya. Jangan. Begitu kena angin, padam bareng-bareng kita. Nggak ngerti lagi gimana ngidupinnya nih. Karena memang bukan pemantik, teman-teman sekalian. Kalau kita ini kalau bersama dengan pemantik, begitu ada angin, mati. Oh, gurunya langsung, mati nih, dihidupin lagi kan gitu. Karena dia punya pemantiknya. Nah, kita lilin. Jadi jangan sandaran melilin. Gitu ya. Jarak banget keberadaan orang-orang tersebut, tapi alhamdulillah Allah dekatkan kita dengan mereka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih guru-guru kita yang masih ada ini dipanjangkan umurnya. Terus biar mata kita ini diizinkan Allah untuk selalu menatap wajah mereka, insyaallah. Biar pada nyala semua deh lilin-lilin kita ini, cahaya-cahaya dalam diri kita biar pada nyala, teman-teman sekalian. Biar setiap kali padam ada yang nyalain lagi. Amin ya rabbal alamin. Wa man sa'adathu sa'adah, siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kebahagiaan, fawajada syaikhan kama dzakarna, dia mendapati punya guru sebagaimana yang telah disebutkan, wa qabilahu syekh, dan diterima sama gurunya tersebut untuk menjadi muridnya, fayambaghi an yahtarimahu zahiran wa batinan. Kalau kamu bisa nemu orang-orang kayak begini, kata Imam Ghazali nih, seperti yang tadi saya sampaikan, saya nemu. Teman-teman mungkin nggak bisa yang ngaji langsung sama mereka, gitu ya. Nah nih, tapi orang kalau dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih keberuntungan dengan bisa mendapati ada punya guru seperti yang kami telah sebutkan dan diterima sama guru tersebut sebagai muridnya, maka dia harus menghormati guru tersebut zahir batin. Gimana penghormatan zahir, gimana penghormatan batin? Wa mahtiramul zahir fa huwa an la yujadilah. Kamu kalau punya guru seperti itu, jangan pernah protes. Kalau kamu berguru kepada guru-guru yang murabbi mursyid seperti yang tadi telah disebutkan, jangan pernah protes. Wa an la yashtaghil bil ihtijaji ma'ah. Jangan pernah debat. Jangan pernah punya hujah, punya alasan. Tapi kan Syekh, tapi kan Ustazah, tapi kan Hubaba, tapi kan Beb, nggak ada ceritanya. Udah ikut aja. Guru kamu nyuruh apa? Ikut aja. Nggak usah pakai tanya-tanya. Kita kadang nggak ngerti, tapi mereka ngerti. Makanya guru saya bilang, Halimah kawin. Iya udah Beb. Alhamdulillah ada yang mau.
fi kulli mas'alatin wa in alima khata'an. Dalam segala masalah enggak ada ceritanya protes. Masalah apapun aja udah manut aja. Wa in alima khata'an, walaupun dia tahu salah. Kenapa? Yang kamu tahu tuh belum tentu benar. Ya itu ya. Yang kamu tahu salah belum tentu beneran salah. Karena guru sama muridnya ini kayak anak TK sama gurunya. Anak TK nih teman-teman saya sekalian, belajar baru dikit, jangan sok-sokan. Gurunya tuh udah kuliah. Nah, itu ya, udah banyak taunya. Enggak gitu kok. 3 dikali 5 sama dengan enggak kok, tuh salah deh guru. Salah, enggak 15 tuh, mestinya 17. Saya hitung 17. Nah, ini kan yang bego. Udah deh, jadi murid tuh mesti kayak jadi makmum. Jangan pernah bilang amin sebelum imamnya bilang waladhdallin. Wala yulqa baina yadayhi sajadatah. Jangan pernah bentangin sejadah di depan gurunya. Kenapa kayak begitu? Walaupun kamu tahu guru kamu suka sholat, walaupun kamu tahu guru kamu ahli ibadah, tapi kamu nggak tahu kan apa yang mau dilakukan. Jadi nggak usah yang ada guru saya bentangin sejadah, kali-kali dia mau sholat, jangan. Mungkin dia belum mau sholat, kan gitu ya. Urusan sholatnya urusan antara dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita tuh jangan suka sok-sokan kalau mau guru tuh. Ini nih, kayaknya itu nih. Udah disiapin ininya, belum tentu dia mau. Gitu ya. Jadi kan kesannya kayak lagi nyuruh sholat. Padahal belum tentu beliau lagi mau sholat, gitu ya. Begitu ada Hubabah Nur, nih Hubabah tasbihnya, nih Hubabah, ayo Hubabah tuh dikiran tuh Hubabah, ayo. Ya, ngaco kamu. Walaupun kamu tahu dikirannya Hubabah banyak banget, tapi bukan berarti dengan kamu taruhin sejadah di taruhin tasbih di depan beliau. Nah, itu nggak benar teman-teman saya sekalian. Jadi kalau kamu punya bisa deket sama orang-orang yang seperti itu, jangan suka menyodorkan, gitu ya, menyodorkan sarana-sarana ibadah karena kita nggak tahu apa yang sedang ingin beliau lakukan. Illa waktu adai sholat, kecuali memang di waktu beliau akan mengerjakan sholat, udah siap-siap, udah wudhu, dia mau ngerjain sholat, tuh adab kita. Oh ya, ayo dah taruhin, kan begitu ya, taruhin sejadahnya, taruhin keperluannya, itu baru benar. Tapi kalau dia masih lagi ngajar, begitu dengar adzan sholat terus bentangin sejadah, ya ampun, nggak gitu caranya. Nah gitu caranya. Fa idza faragha yarfa'ha, kalau udah selesai angkat tuh sejadahnya. Wala yukthir nawafilus shalah bihadratih. Kalau di depan guru kamu jangan banyak-banyakin kamu memperbanyak sholat sunnah. Lagi barengan sama guru kamu, urusan sholat sunnah ntar belakangan. Kenapa? Sholat sunnah. Bersama dengan guru kamu mungkin bisa mendapatkan doa-doa yang lebih besar manfaatnya daripada ketika kamu mengerjakan sholat sendirian. Saya nggak lagi bilang, oh artinya doa dari guru itu lebih baik daripada sholat sunnah. Bukan gitu, kan gitu ya. Tapi segala sesuatu ada waktunya teman-teman sekalian. Lagi barengan sama guru, ada hal lain yang jauh lebih tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada ketika kita mengerjakan ibadah sendirian. Ibadah sendirian tuh kayak ibarat kata nih mau nyiramin pohon pakai air dalam sumur. Waduh, setengah mati. Wah, kamu ambil air dalam sumur, kemudian kamu jalan nyiramin pohonnya. Kan gitu ya? Capek lagi jalan lagi setengah mati teman-teman sekalian. Pohonnya udah sekebon. Kapan kelarnya? Tapi ketika bersama dengan guru, gurunya doain, mudah-mudahan kamu berkah dalam hidup kamu. Nah, misalnya gitu. Itu kayak guyuran hujan, teman-teman sekalian. 5 menit nggak nyampe, semenit ber basah semua. Kamu kalau mau ngerjain salat berapa lama tuh? Kamu bisa sampai nyiramin pohon sekebon. Tapi dengan kamu mendapatkan berkah doa guru kamu, semenit 2 menit selesai semuanya. Masya Allah. Maka udah, kalau kita lagi depan guru kita, kalau kamu punya guru yang tadi disebutin nih, ya, kalau kamu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala bisa dekat dengan orang yang seperti yang tadi telah disebutkan, semua kemuliaan akhlak ada pada dirinya, semua sifat-sifat baik ada pada dirinya, ilmu ada, ini jauh dari dosa, semuanya udah baik-baik semua. Nah, kalau kayak begitu, adanya
di depan guru kamu cari tahu apa sih yang kira-kiranya dia perlukan. Oh kayaknya capek nih, pijitin ya, gitu. Teman-teman saya sekalian, kamu pikir kalau saya lagi barengan sama Ubah Benur ngapain? Ibadah bareng, sholat bareng, baca Quran bareng, itu iya juga, gitu kan ya? Habis sholat ya 5 kita baca ini, ya 5 itu iya juga. Tapi yang lebih seringnya, Ubaba bukannya anak Ubaba ada yang lagi mau nikah? Iya Halimah datang ya, gitu kan? Ubaba, apaan sih yang kurang? Saya beliin apa nih Ubaba? Ubaba mau apa nih? Gitu teman-teman saya sekalian. Itu caranya. Gitu lihat, oh ini kayaknya senang sama ini. Ayo udah cariin, ambil, cari ridhonya, cari apa nih yang beliau pengenin. Lagi baring-baringan gitu kan ya, capek nih, gitu kan? Ya sekalian, boleh Ubaba pijitin, boleh pijitin, gitu pijitin, apa-apa. Ustaz Halimah kan Ustaz, emang napa? Teman-teman saya sekalian, saya Ustaz, iya di saat lagi ngajar, tapi di hadapan Ubah Benur, saya hanyalah anaknya, saya hanyalah anak didiknya. Dan sebagai anak tuh pegang-pegang kaki gurunya, kan gitu. Anak tuh namanya, buat dapetin doa gurunya, cari tahu apa yang beliau perlukan. Itu kayak gitu caranya. Saya sekalian, jangan pernah merasa diri, tapi kan saya, emang siapa kamu? Pilin. Ya Allah. Khair, insya. Begitu katanya. Wa ya'mal ma ya'muru syai'an minal amal bi qadri wus'ihi wa taqatihi, dan dia harus mengerjakan apapun yang diperintahkan sama syekhnya semampu dia, sekemampuan dia. Pokoknya jangan bilang enggak sama syekh. Jangan bilang enggak sama guru. Guru mau nyuruh apa aja kerjain. Karenanya kemudian saya enggak punya murid. Saya enggak punya murid. Kenapa gitu? Nah, tuh kesian kalau jadi murid, nanti kalau saya nyuruh apa-apaan nggak dikerjain jadi dosa loh. Makanya udah nggak ada, saya nggak punya murid. Kita belajar bareng, kan itu ya? Nah, kita belajar bareng. Gurunya siapa dong kalau belajar bareng? Gurunya guru-guru saya. Gurunya adalah imam-imam yang nulisin kitab-kitab yang kita pelajarin. Nah itu gurunya. Kita sama-sama belajar dari mereka. Nih hari ini kita semuanya belajar dari kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Makanya Halimah Al-Idrus sebagai salah satu dari pendengarnya, selain daripada dia juga yang bacain kitabnya. Kan begitu? Belajar bareng aja teman-teman saya sekalian. Karena berat, haknya guru itu berat buat kita jalanin, dan lagi pula saya belum mencapai tingkatan yang seperti itu. Wa matiramul batin, adapun penghormatan secara batinnya, fa huwa anna kullu ma yasma' min asy-syai' wa yuqbil minhu fi dhahir la yunkiruhu fil batin. Apapun yang disampaikan sama syekhnya, apapun yang dia dengar dari syekhnya, dia harus terima di dhahirnya, dia enggak boleh protes di batinnya. Hati kamu enggak boleh protes. Apa aja yang disampaikan guru, sami'na bohir batin. Hati kamu juga mesti sami'na wa ata'na. Iya nih. Walaupun kita bilang A, guru kita bilang B, kita mesti percaya bahwa itu B. Sama kayak para sahabat Nabi Muhammad alaihissalam. Teman-teman sekalian, tuh sahabat tuh Ukasha lagi perang, pedangnya jatuh, putung pedangnya. Kan nggak mungkin perang pakai pedang yang potong, teman-teman sekalian, udah tinggal segini doang, dikit doang sisanya. Waduh, gimana nih? Nyari Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, minta pedang dong Rasul, saya mau perang, pedangnya potong nih. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, dia bajak jalan sama Nabi, pedang udah nggak ada, teman-teman sekalian. Nabi kemudian bilang, ambillah pedang itu, kata Nabi. Apaan yang ada? Kayu. Tapi Nabi Muhammad bilang, ambillah pedang itu. Apa yang dilakukan sahabat Ukasha? Teman-teman sekalian, lebih kayak Rasulullah wa sa'dik. Wah, ini murid kayak gitu mestinya. Walaupun itu adalah kayu, tapi begitu gurunya bilang itu pedang, ambil. Sebab yang benar adalah gurumu. Tapi mata saya bilang itu kayu. Iya, itu urusan matamu. Guru kamu bilang pedang itu. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa katanya beliau? Fawajadtuhu sayfan maslulan. Saya mendapati kayu tersebut adalah pedang yang sungguh-sungguh paling berkilau. Pedang yang tajam banget. Kayu nih, tapi begitu dipegang set, ngadepin pedang, pedangnya yang jatuh, bukan kayunya. Pedangnya yang kalah, bukan kayunya. Begitu menebas leher orang, lehernya orang del patah dari kayu tersebut. Masya Allah. Fawajadtuhu sayfan maslulan. Saya mendapati pedang yang benar-benar tajam. Ketika gurunya bilang itu pedang, pedang. Kebayang kalau model kayak kita-kita di perang nih, apa tuh? Rasul minta pedang, ambil pedang itu. Apaan Rasul ini kan kayu? Rasulullah nggak sayang nih sama saya nih, baper. Ini Nabi kayaknya pengen saya mati dah nih di perang. Ya ampun, ini model-model kayak kita nih masih belum pantas bahkan sekedar menjadi murid. Bahkan sekedar menjadi murid, teman-teman saya sekalian. Masya Allah, Masya Allah. La yungkiru fil batil, la fi'lan wala gaulan. Jangan protes sama guru. Enggak berupa ucapan, enggak berupa perbuatan. Pokoknya udah guru ngomong apa, guru bicara apa, udah percaya aja. Guru ngerjain apa, walaupun kelihatannya kayak yang kok nggak pantas ya, jangan ingkar. Hatimu tuh jangan ingkar. Li'alla yattasim bin nifaq, agar kamu tidak menjadi orang munafik. Nah, orang munafik kan kelihatannya di luar iya, padahal di dalamnya enggak. Gitu ya? Iya, padahal di dalam kok gini ya? Ini kok guru saya ini nggak bener nih. Wilam yastati, kalau kamu nggak bisa kayak begitu, nggak bisa sami nawato nama guru, ya truk sobata. Mendingan kamu nggak usah. Nggak usah berteman atau nggak usah berkhidmah sama seorang guru kalau kamu nggak bisa sami nawatokna bohir batin. Jangan, malah akhirnya bikin dosa kamu jadi banyak. Karena dosa kepada guru, apalagi dengan sifat-sifat yang tadi telah saya sebutkan, ya, saya sebutkan oleh Imam Ghazali, dosanya bukan main-main, teman-teman sekalian. Kurang ajar sama mereka, kualatnya luar biasa. Nah, tuh, makanya kita mesti hati-hati. Jadi sekalian, daripada kalau kamu nggak bisa hormat sama beliau, mendingan jangan. Mendingan jangan. Apalagi model kita baper nih, susah. Kirim WhatsApp nggak dibalas aja baper. Nah, tuh nggak kena. Wanya tarisan mujalasati sahibisu. Selain daripada kamu juga mesti nyari guru kalau kamu pengen menempuh jalan menuju Allah. Yaitu ya tadi ya, kalau kamu nggak dapetin gurunya, sekurangnya kan gitu ya, berguru kepada orang yang mendapatkan ilmu dari guru. Ya kayak yang teman-teman lakukan saat-saat ini, ngaji sama saya itu seenggaknya ngaji sama orang yang berguru kepada guru yang benar. Nah itu jadi sambungannya mudah-mudahan masih kuat, gitu kan. Selain daripada harus punya guru juga, kamu juga harus taris an mujalasat sahibisu. Hati-hati sama berteman. Jangan berteman sama orang-orang yang membawa kepada keburukan. Kenapa gitu? Liyaksur wilayat syaitanul jin wal ins min suhni qalbih, agar kamu menghindarkan penguasaan setan, baik setan dari manusia ataupun setan dari jin yang menguasai piring hatimu itu. Nah, hati kita nih ibarat piring nih, biar jangan banyak orang ikutan makan dari piring hatimu tersebut, yaitu dari kalangan jin-jin dan kalangan setan-setan tadi itu. Nah, jangan ya. Setan jin itu setan yang mana? Yang ngebisikin kamu. Setan manusia, setan yang kayak gimana? Yang nggak mempan dibacain ayat kursi. Kamu mau kemana? Kata teman kamu nih, mau ngaji. Ya ampun, lo ngaji mulu. Yuk temenin gua aja yuk ke mall. Nih, ini dia nih, namanya setan yang nggak mempan dibacain ayat kursi. Begitu dia ngajakin ke mall, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kagak mempan, nggak hilang. Fa yansafiyana syaitanah, maka hatimu kalau kepengen bersih, hatimu tuh pelataran hatimu. Kalau kepengen bersih, jauh-jauhlah dari orang-orang yang bisa membawa kepada keburukan, sehingga enggak banyak kotoran-kotoran setan, bercak-bercak setan, noda-noda setan di dalam cermin hatimu, di dalam pelataran hatimu itu. Wa ala kulli hal an yakhtarul faqr alal ghina. Dan yang berikutnya lagi,
pilihlah kefakiran daripada kekayaan. Berat banget ya. Orang kalau mau menempuh jalan pada Allah Subhanahu wa taala, udah enggak usah fokus sama urusan-urusan dunia. Tumalam ayyuhal walad. Enggak pakai ayyuhal walad ya. Tumalam anna tasawuf khoslatan. Muridnya nanya juga nih, tasawuf itu apa sih guru? Gitu kan? Beliau jawab, tumalam, kemudian ketahuilah bahwasanya tasawuf itu punya dua bagian. Yang disebut tasawuf adalah orang yang punya dua hal ini. Apa itu? Al-istiqamah was-sukun anil khalq. Istiqamah yang pertama, dan yang kedua tenang menghadapi makhluk, tenang menghadapi manusia. Faman istaqam, siapa yang istiqamah, wa ahsana khuluquhu binnas wa amalahum bil hilm, siapa yang istiqomah kemudian bagus muamalahnya sama manusia, bagus akhlaknya sama orang, dan dia bermuamalah kepada setiap orang dengan hilm kebijaksanaan, enggak gampangan marah, enggak gampangan tersulut emosi, fahuwa sufi, maka orang tersebut adalah orang sufi. Gimana sih saya kalau mau menempuh jalan hijrah, jalan solehah, teman-teman sekalian? Nah, ini beliau kasih tahu, istiqomah sama tenang menghadapi siapapun. Istiqomah itu apa? Hiya an yufdiha nafsihi li nafsihi. Istiqomah adalah merelakan keinginan diri untuk melaksanakan perintah Allah, mengesampingkan keinginan-keinginan diri sendiri untuk melaksanakan keinginan Allah. Kesampingkan maumu untuk mendatangkan maunya Allah. Itu namanya istiqomah. Malam-malam lagi kurang sehat, lagi ngantuk, tapi kemarin udah tahajud, gitu kan ya? Nah, nih, ayo istiqomah, bangunlah. Tapi lagi kurang sehat, nggak apa-apa, istiqomah. Kamu tanggalkan keinginan dirimu untuk melakukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang lagi duduk nih. Orang yang istiqomah di antara kalian adalah orang yang mengesampingkan semua rasa-rasa diri untuk melakukan apa yang diinginkan Allah untuk kamu lakukan sekarang. Saya lagi ngantuk, nah itu rasa diri. Ini gitu ya? Yang diinginkan Allah, nyimak, konsentrasi. Gitu. Kamu kesampingkan keinginan dirimu untuk melakukan keinginan Allah, itu yang namanya istiqomah. Dan ajaib teman-teman sekalian, orang-orang yang bisa melakukan ini sampai bisa 40 tahun, sampai bisa 50 tahun, sampai bisa 60 tahun. Saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan mendatangi takbiratul ihramnya imam. Maksudnya sudah ada dari sejak saya kenal diri sampai dengan sekarang, gak ada satu sholat pun yang terlewat. Katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ayahanda dari Hubabah Nur. Seumur hidupnya sholatnya gak pernah sendirian, selalu berjamaah. Dan kalau beliau gak jadi imam, beliau selalu mendapati dari takbiratul ihramnya imam. Gak pernah masbuk, gak pernah ketinggalan rakaat, gak pernah. Udah dari imam Allahu Akbar, beliau udah siap di situ. Masya Allah. Berapa lama beliau bisa istiqomah kayak begitu? Berapa lama? Sepanjang hidup, dari sebelum balik sampai beliau meninggal dunia, teman-teman sekalian. Itu namanya istiqomah. Merelakan keinginan diri untuk melaksanakan keinginan Allah. Wa husnul khalqi bin nas. Akhlak bagus sama orang tuh kayak gimana? Nih, ini rumus, teman-teman sekalian. Ini rumus. Kalau kamu bisa kayak begini nih, berarti kamu udah orang yang akhlaknya bagus. Kita kan suka nih, akhlak bagus sama orang tuh kayak gimana sih? Apa yang kayak gimana yang akhlaknya bagus? Kita nggak ngerti. Ini dia nih. Ini definisinya, dan ini keren banget teman-teman sekalian definisinya. Wa an la tahmilun nas ala muradi nafsik, yaitu dengan kamu ketika ngadepin orang jangan bawa keinginan kamu, bal tahmil nafsak ala muradihim, akan tetapi bawa dirimu melaksanakan keinginan orang. Jangan tanya sama siapapun apa yang kamu mau, tapi tanya kepada dirimu sendiri apa yang orang mau. Kamu ngadepin ibu kamu, jangan selalu nanya, Mi, saya tuh kepengen Umi begini. Jangan. Ma, saya kepengen Mama begini. Jangan. Tanya sama diri sendiri, apa ya yang Mama inginkan dari saya.
Ngadepin suami, jangan selalu nanya, saya tuh kepengen kamu tuh ya bang begini. Nggak usah, jangan gitu. Itu namanya bukan akhlakul karimah, bukan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, kamu ngadepin suami kamu, nanya sama diri sendiri, suami saya tuh kepengennya saya kayak gimana. Kamu akan tahu. Ngadepin anak nih, bagi yang udah ada anak nih, kamu ngadepin anak kamu, jangan selalu bertanya, mama kepengen nak kamu tuh begini, kamu begitu, seperti yang biasa kamu kerjakan. Bukan begitu? Kamu kalau ngadepin anak kayak gitu mulu kan? Mama tuh kepengen kamu begini. Mama mau kamu begini, kamu begitu. Itu tuh yang jadi masalahnya kita. Sehingga anak-anak kemudian berkata, mama tidak pernah mengerti saya. Familiar apa enggak kata-kata itu? Familiar banget kan? Sering banget kan kedengeran, mama kenapa sih ma nggak ngertiin saya ma? Mama kenapa nggak paham saya? Mama kenapa nggak ngertiin saya? Teman-teman saya sekalian, kenapa bisa begitu? Karena kamu belum berakhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah berhadapan dengan siapapun kamu tanya apa yang orang itu inginkan dari saya. Apa yang orang tersebut inginkan dari saya. Bukan bertanya apa yang saya inginkan dari orang itu. Mau ngadepin anak, mau ngadepin siapa. Jadi kalau ngadepin anak, nanya pada diri sendiri, apa ya yang anak saya pengenin dari saya, apa yang mereka inginkan untuk saya lakukan. Tapi tentu saja selagi tidak membawamu malam yukhalifu syara', selagi tidak membawamu berkhilaf atau berbeda dengan syariat, melanggar syariat. Jangan bikin kamu melanggar syariat. Tsumma kalau misalnya nih suami saya kepengen saya lepas jilbab, itu melanggar syariat. Nggak boleh ikutin. Tapi tetap cari lagi, apa sih yang diinginin suami saya? Oh, saya nggak nyolot, saya nggak kasar, saya nggak begini, saya nggak. Kerjain. Nanti itu teman-teman sekalian, kalau kamu kerjain apa yang dia inginkan dalam hal-hal yang lain, dia nggak akan lagi memusingkan tentang apa yang kamu pakai, apa yang kamu nggak pakai, gitu ya. Dia nggak akan pusingin lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم